Kehidupan yang pas-pasan yang membuat Jasmine dan Alice berpikir keras untuk bisa mendapatkan uang. Terlebih mereka berdua memiliki ayah yang sedang sakit dan tidak bisa berjalan. Sementara itu, sang adik bernama Alice masih duduk di bangku kuliah. Tentu saja, Jasmine harus ekstra keras untuk membiayai kuliahnya. Tapi, Jasmine sangat terpukul ketika ia mengetahui kalau Alice juga bekerja sebagai panggilan para om-om seperti dirinya. Bagaimana kisah sepak terjang Jasmine dan Alice untuk bisa membiayai operasi ayahnya? Haruskah mereka berdua terjun ke dunia malam? Jangan lupa ya selalu dukung channel naman ini. gagastusin daw ni tatay. Sagot ko, kilala ko kung sino siya. Film berawal dari sosok wanita yang bernama Jasmine yang sedang bersama ayahnya Nanding. Ketika itu Nanding menanyakan panggilan pekerjaan semalam. Tetapi Jasmine menjawab, kalau semalam ia harus melakukan pekerjaan kotor, tetapi Jasmine menolak pekerjaan itu. Nanding sangat bangga mempunyai anak gadis yang menjunjung kesuciannya. Meski Nanding sadar kalau keluarga mereka membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari. Nanding meminta maaf pada Jasmine karena sebagai ayah ia tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaan yang tidak bisa berjalan. Kemudian, Alice adiknya Jasmine akan berangkat kuliah dan Alice mendengar semua pembicaraan mereka berdua. Alice juga bangga mempunyai ayah seperti Nanding. Meski keadaan ekonomi kekurangan, mereka semua masih bisa berkumpul. Nanding merasa bersyukur mempunyai 2 orang anak gadis yang masih peduli dengan ayahnya. Pwedeng mag-explain about Maslow's hierarchy Di of kampusnya, Alice termasuk mahasiswi yang pintar dan aktif. Dosen di kampus itu mengakui kalau Alice termasuk mahasiswi yang berprestasi. Tapi sayang, dosen harus mengatakan sesuatu kalau Alice harus membayar uang semesternya. Menurut dosen di kampus itu, kalau Alice tidak membayar uang semester kali ini, maka ia tidak bisa mengikuti ujian tengah semester yang akan segera dilaksanakan. Maraming salamat po. Sige. Dana, teman kampusnya Alice, mendengar percakapan Alice dan dosen kampusnya. Dana mencoba menawari pekerjaan pada Alice dengan upah yang sangat besar. Sementara itu, Nanding memesan air isi ulang dan Aris mengantarkan pesanan air itu. Lalu Nanding menyuruh Aris agar menyimpan air galon itu langsung ke dapur. Saat itu Aris melihat Jasmine yang sedang mandi. Melihat pemandangan itu membuat Aris tak tahan. Karena merasa lama, Nanding pun memanggil-manggil Aris. Mendengar dirinya dipanggil, Aris pun langsung membersihkan noda yang ada di tangan. Jasmine sungguh terkejut melihat Aris berada di dapur. Dan ia mengetahui kalau Aris telah mengintipnya. Dan Aris berpikir yang aneh-aneh. Aris hanya bisa berdiam diri dan ia segera pergi dari rumah Nanding. Di pagi itu temannya Jasmine yang bernama Alan menemuinya. Dan Alan mengatakan ada pekerjaan untuk Jasmine. Tetapi Jasmine meminta pada Alan kalau ia ingin bekerja dengan pekerjaan yang halal. Jasmine tidak ingin seperti Alan sebagai perempuan simpanan. Alan pun memahami apa yang dimaksud oleh temannya. Dan Alan bertemu dengan Nanding. Setelah itu Alan pun segera pergi. Tapo ako. Ulit ka ha? Setelah itu Alan pun menemui omnya yang bernama Arnold. Dan ia meminta uang pada Arnold untuk keperluan keluarganya di kampung. Arnold pun langsung memberikan uang pada Alan. Dan Arnold langsung mendapatkan servis dari Alan. Di saat itu juga Alan meminta agar omnya merekomendasikan Jasmine untuk dikenalkan kepada rekan bisnisnya. Pada malam harinya, Alice duduk bersama kakaknya Jasmine. Dan di saat itu Alice mengatakan pada Jasmine kalau ia sedang membutuhkan uang untuk biaya semesternya. Dan kali ini Jasmine telah menyiapkan uang semester kuliahnya Alice. Alice sangat berterima kasih pada kakaknya dengan bantuan yang selama ini Jasmine berikan pada dirinya. handler ko. Pero mabuo ko. Tak disangka Nanding mengetahui pembicaraan Alan dengan Jasmine siang tadi. Dan Nanding tidak ingin Jasmine ikut pekerjaan yang direkomendasikan oleh Alan. Jasmine pun akan menolaknya apabila pekerjaan itu berbau yang tidak benar. Mendengar itu, Nanding merasa bangga akan sikap putrinya.
Dan Jasmine sendiri tidak ingin membuat ayahnya kecewa. Tatay naman. Las, huwag niyo pong iisipin yun. Ketika berada di kampus, Dana kembali mendatangi Alice. Dan Dana menanyakan penawaran pekerjaan yang ia tawarkan agar Alice bisa membayar biaya kuliahnya. Dana tak mempermasalahkan itu, dan Dana selalu siap membantu apabila Alice berubah pikiran tentang pekerjaan yang ia tawarkan. Salamat. Di malam itu, mereka berdua saling beradu bakat. Dan tanpa disadari, sang adik Alice tengah asik menyaksikan pertunjukan mereka berdua. Keesokan harinya, Jasmine bekerja sebagai pemeran tambahan, sementara di rumah penyakit ayahnya ampal. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, Alice memutuskan untuk menghubungi Jasmine, dan Alice memberitahu keadaan ayahnya yang sedang ampal. Hello? Ate! Ate, pinipit na sa sakit. Sige, uwi na ako. Jasmine pun menyuruh Alice untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. Dan menurut keterangan dari dokter, kalau Nanding harus segera dioperasi karena penyakitnya yang telah parah. Tak lama kemudian, Alan mendatangi rumah sakit dan ia menanyakan keadaan ayahnya Jasmine. Jasmine mengatakan kondisi ayahnya semakin memburuk dan harus dilakukan tindakan operasi. Lalu Jasmine pun terlibat perbincangan dengan Alan dan Jasmine meminta pekerjaan pada Alan agar ia bisa mendapatkan uang untuk biaya operasi ayahnya. Alan pun akan memperkenalkan Jasmine dengan rekan bisnis omnya. Dan barangkali saja, temannya itu tertarik dengan Jasmine. Kemudian Alan dan Jasmine berjanji akan bertemu nanti malam. Iba, ganitong pagkakataon. Dengan langkah pasti di malam itu, Jasmine dan Alan menemui seorang rekan bisnis omnya itu di sebuah restoran. Akhirnya Jasmine berkenalan dengan seorang gadun yang bernama Markus. Terlihat kalau Jasmine sangat kaku dengan perkenalan itu, dan Markus pun mengajak bicara berdua di balkon restoran itu. Saat di balkon, Markus menanyakan alasan Jasmine terjun ke dunia PR. Jasmine pun menceritakan kalau dirinya baru pertama kali kerja seperti ini, dan ia lakukan pekerjaan ini karena ia butuh biaya operasi ayahnya. Mendengar alasan itu membuat Markus merasa iba, dan Markus pun memberikan sejumlah cek pada Jasmine untuk biaya berobat ayahnya tanpa harus melayaninya. Marcos, hindi ko matatanggap to. Sementara itu, Alice pun merasa bingung atas keadaan ayahnya yang sedang membutuhkan biaya. Dan Alice pun memutuskan untuk menghubungi Dana. Dan ia meminta pekerjaan pada Dana agar ia bisa mendapatkan biaya operasi ayahnya. Dana pun menyambut permintaan Jasmine tersebut. Dan Dana membuat janji agar Alice bisa menemui seseorang yang bisa membantunya. Buwan, ibabayad ko sa hospital bills ng tatay mo. Siyempre, hindi pwedeng ikaw magbayad. Nanding pun telah berhasil dioperasi, dan saat tersadar, Nanding menanyakan biaya operasi pada Jasmine. Jasmine mengatakan kalau ada seseorang dermawan yang baik hati yang telah membantunya. Totoo yan. Napo. Kaya huwag ka na mag-alala. Karena sudah terlanjur menerima uang tanda jadi, akhirnya Alice pun beranjak bertemu dengan Dana dengan dijemput oleh seseorang. Dan di malam itu Alice telah terjun ke dunia malam bersama Dana. Sebenarnya, Jasmine curiga akan penampilan adiknya yang sedikit terbuka. Dan Alice baru datang di malam hari. Ketika Jasmine bertemu dengan Markus, Jasmine mengucapkan terima kasih karena telah membayar biaya rumah sakit ayahnya. Tetapi Markus tidak merasa kalau dirinya telah membayar uang rumah sakit. Mendengar pengakuan Markus, Jasmine pun mulai bertanya-tanya tentang adiknya. Dan di malam itu Markus pun mengutarakan kalau ia tertarik dengan Jasmine. Dan ia berniat ingin menjadi pacarnya Jasmine. Tak kuasa, Jasmine pun menerima cintanya Markus. Anong ibig mong sabihin? Alice pun bertemu kembali dengan Dana. Dan di saat itu Dana juga akan memberikan beberapa pekerjaan lagi. Apabila Alice telah yakin akan pekerjaan yang menjanjikan banyak uang. Terlanjur basah, akhirnya Alice pun menerima pekerjaan lagi yang diberikan Dana padanya. Saat berada di rumah, Jasmine menghampiri Alice dan ia menanyakan seseorang pria yang lagi dekat dengan adiknya. Tetapi Alice memilih fokus untuk kuliah.
Dan Alice mengungkap kalau ia telah dipekerjakan oleh dosennya di sebuah proyek dengan upah yang sangat tinggi. Magpa-part-time job ako. Keesokan harinya, Alan mengunjungi Jasmine dan Alan mengetahui kalau Markus menyukai Jasmine. Tentu saja, Jasmine sangat beruntung karena Markus memiliki banyak uang. Tak lama kemudian Aris pun datang dan ia akan mengantar pesanan minuman yang dipesan oleh Jasmine. Dan Jasmine meminta pada Aris untuk menyimpan air itu di dapur. Dan tak sengaja Aris melihat Alice yang sedang mandi. Dan Alice pun mengundang Aris untuk ikut bermain air bersamanya. Tentunya tanpa diketahui oleh kakaknya Jasmine. Something? May nangyaring something? Pada malam harinya, Jasmine dan Markus bertemu di suatu tempat. Dan Markus menanyakan akan keyakinan hubungan mereka berdua. Jasmine menerima Markus bukan karena status sosial Markus yang mapan. Jasmine kagum akan kepribadian yang dimiliki oleh Markus. Dan di malam itu mereka melanjutkan ke permainan berikutnya. Dan Jasmine benar-benar telah jatuh cinta di pelukan Markus. Pwede rin akong sumaya, Jasmine. I love you. Sementara itu, di malam itu, Alice ada pekerjaan dan ia mulai berani berbohong pada ayahnya. Alice mengatakan kalau dirinya ada pekerjaan kelompok di kampusnya. Ito naman si tatay, parang investigador. Love you, bye-bye! Ternyata Alice menemui seseorang di sebuah hotel. Ternyata Alice akan bertemu dengan Markus. Diketahui kalau Markus ini seorang buaya darat yang tak puas dengan satu wanita saja. Hello? Ako yung pinabalan ni Dana. Saat Jasmine telah kembali pulang, ia tidak menemukan keberadaan Alice di rumah ini. Dan ayahnya mengatakan kalau Alice lagi ada kerjaan di kampusnya dan mungkin akan pulang terlambat. Suatu hari, Jasmine menemukan sebuah fakta di ponsel milik Markus. Ada seorang wanita idaman lain yang ternyata wanita itu adalah adiknya sendiri dan terjadilah keributan di antara mereka. Markus mengakui perbuatannya dan Markus mengatakan kalau itu hanya sekedar fantasinya untuk bisa bermain dengan wanita kakak beradik. Setibanya di rumah, Jasmine menanyakan mengapa Alice melakukan itu dan Alice hanya bisa menangis mengakui kesalahan. Wala naman yung tulungan ni tatay. Tanpa disadari oleh Markus, Alice telah merekam kegiatan mereka di dalam hotel dan Alice pun menyebarkan video itu untuk pembalasan dendam pada Markus. Dan Markus sendiri baru menyadari video itu dari rekan bisnisnya. Akhirnya Jasmine dan Alice telah berhenti dari pekerjaannya masing-masing. Dan film pun harus berakhir. Bye.